kasih untuk waktu dari kami di BPS ini Pak Iko bersama BPS. Terima kasih juga Pak terkait dengan insight baru di mungkin yang bisa menjadikan salah satu instrumen bagi pelaku usaha pertumbuhan bidang hotel ya Pak ya, menjadi lebih efektif lagi berapa dengan penataan. Mungkin yang kita bicara terkait penataan nanti disampaikan oleh BPS. Teman-teman yang pelaku di bidang hotel bintang ya, ataupun pelaku usaha di bidang resto misalnya. Ada hal terkait data itu pedih Pak. Pasti saya yakin itu ya. Karena saya sendiri di bidang resto itu maka banyak teman-teman di kafe itu ketika saya ngobrol gimana nih ada yang ada kebutuhan ramaian selalu dijawabkan adalah biasa baik Mas. Kenapa dia tadi? Kenapa kok biasa baik? Padahal kafe itu ramai banget. Ya Mas, soalnya ramai begini tidak berpajak. Padahal bagi saya sih hal seperti itu pasti akan terjadi. Tapi kita kalau bisa menanggapi itu dengan baik, saya yakin pajak manapun maupun daerah maupun KPP pun juga selalu terbuka. Karena sangat mengalami seperti itu. Ketika mulai saya usaha ada ketakutan seperti itu juga. Tapi alhamdulillah sudah berjalan waktu yang karena pembinanya bagus, sering tidak berkaitan satu sama lain. Terus terkait dengan data ini memang ini bisa menjadikan instrumen bagi kami Pak di BRI karena mungkin selama ini tidak beberapa kali memang meminta hal terkait dengan data Pak kepada BRI. Namun karena kami ini forum seringkali kami juga tidak mengkorek data tersebut. Maka dari itu dengan hadirnya teman-teman yang ada di sini, yang terutama di teman-teman hotel, instrumen tadi sudah disampaikan secara jelas oleh BPS ya. Artinya tidak perlu ada kekhawatiran lagi. Karena apa? Data ini juga penting bagi produk kebijakan dari pemerintah kota. Pemerintah kota akan memberikan salah satu program untuk mendukung daya pariwisata kemudian dari data yang disajikan oleh teman-teman pelaku usaha. Bagaimana dari rekan-rekan pemerintah kota yang akan melakukan kebijakan terkait dengan pengembangan destinasi untuk masyarakat, tapi data ternyata yang didapatkan sangat sedikit. Artinya dari Pak Eko pun dari dinas pariwisata tidak bisa memberikan argumen yang cukup lengkap terhadap membangun kebijakan yang lebih di atasnya dari pemerintah sektor maupun dari pemerintah kota. Karena harapan saya terhadap teman-teman bidang hotel dan teman-teman bidang ini untuk bisa terbuka dalam arti ini juga untuk kemaslahatan kita bersama. Ketika kita bisa memberikan data secara real, ya, pemerintah akan memberikan bisa jadi akan membuat program yang juga bisa mendukung hal terkait dengan stimulan misalnya atau mungkin terkait dengan pengembangan destinasi sampai ke promosi. Dinas pariwisata ini bulan kemarin baru saja mengadakan roadshow pariwisata ya, sampai ke Bandung. Itu salah satu upaya dinas bagaimana untuk menarik wisatawan datang ke Pekalongan. Nah, tapi kan kita juga mempersiapkan hal-hal yang terkait dengan akomodasinya di sini, sarana transportasinya seperti apa, kelayakan dari penginapannya seperti apa. Karena yang namanya wisatawan ada beberapa budget yang mungkin dia miliki ya. Ketika dia budgetnya besar mungkin bisa kita di hotel bintang. Yang budgetnya mungkin 2 hotel bintang mungkin di hotel berbintang. Nah, tapi kan mereka juga butuh yang namanya kenyamanan, mereka butuh yang namanya hospitality yang baik. Nah, dari itu dengan instrumen tadi sebenarnya juga tidak terlalu banyak ya Pak ya, yang terkait dengan jumlah tamu, jumlah kamar dan sebagainya. Karena kami juga sebenarnya dari BRI ini juga setelah belajar juga sangat perlu juga dengan adanya instrumen seperti itu. Memang jumlah okupansi yang mungkin di atas 60%, 60, 70, yang saat ini mungkin kami hanya mendapatkan informasi dari teman-teman di hotel bintang saja. Karena saya mendapatkan itu dari Pak Suco, dari Pak Wajir, dari Horizon, dari teman-teman yang lain. Tapi untuk hotel bintang memang kami masih belum mendapatkan data secara real. Harapan saya memang juga selain dari dinas dan BPS ini juga bisa menjadi PR bagi kami di BRI untuk bisa serahkan juga ke teman-teman yang membangun bintang apa kendalanya, dari hal seperti apa, ya apa yang bisa kami bantu dari organisasi juga bisa kami sampaikan juga kepada dinas. Misal tadi dari BPS menyampaikan hal-hal terkait dengan administrasi ya, pencatatan seperti itu. Nah, kami di BRI memang sedang menggalakkan kembali yang namanya in-house. Ini mungkin teman-teman lalu SDM hotel dan resto. Memang di
urusan saya itu urusan baru Pak, urusan baru bulan Juni, bulan Mei kemarin kita baru pelantikan, kita baru mengadakan 1 kali in-house training, dan itu memang kita khususkan bagi pelaku, bagi SDM hotel ataupun itu dia akan gabung di BRI. Kemarin kita mengadakan in-house training yang terkait dengan communication skill, ya, bagaimana kita berkomunikasi dengan customer, dengan memang sasaran kami saat ini adalah hotel-hotel terbintang. Di bulan September kalau nggak salah itu sasaran kami hotel terbintang kurang lebih 30 orang. Nah, tahun depan kami mencoba untuk menggalakkan kembali. Nah, maka dari itu dari hal-hal terkait administrasi, operasional, pencatatannya biar lebih rapi, ya, cara-cara seperti itu lebih bagus. Ya, kami juga punya harapan dengan ada data dari teman-teman Membela ini bisa menjadi data kami juga untuk kami sampaikan ke dinas. Barangkali ini Pak itu kami mengalami kendala bahwa di SDM Hotel Bintang atau Resto perlu skill, ditambahkan skill, ya. Alhamdulillah tahun ini pemerintah mau dinas pariwisata dan olahraga memfasilitasi 2 kegiatan untuk BRI, tapi khusus resto. Kita mengadakan pelatihan manajemen resto dan kafe, yang kedua terkait dengan apa namanya, barista sama pelatihan juga, ya, keuangan 3 kali, 1 dengan praktisi bersama dengan Trisakti, ya. Yang kedua dengan RSP dengan Dharma. Nah, harapan kami 2023 ketika ada problematika seperti ini, hotel-hotel bintang maupun hotel bintang jadi menjadi sasaran kami untuk bisa kami follow up, ya, dengan harapan dari dinas untuk bisa mensupport tersebut. Nah, maka dari itu butuh adanya keterbukaan dari teman-teman sekalian, sehingga ketika kami akan mengajukan, kami juga memiliki data. Problemnya seperti ini loh Pak Ibu, jadi Pak Ibu juga bisa follow up. Oh iya, ternyata ada problematika seperti ini, berarti kita dari sisi regulasi pemerintahan kita memberikan program-program yang bisa mendukung itu. Nah, harapan data-data yang tersaji bisa real, dan ini juga pasti ketika data yang lebih komplit dan lebih valid, saya yakin pemangku kebijakan pasti akan termotivasi untuk memberikan stimulan-stimulan terkait dengan kebijakan baik itu pengembangan destinasi pariwisata ataupun promosi wisata yang secara tidak langsung akan membangun multiplier effect, tidak hanya hotel dan restoran saja, mungkin dari sarana transportasi yang lain, usaha-usaha yang lain juga pasti akan mendapatkan efek tersebut. Jadi harapan kami ke depan selaku organisasi, semoga sinergi yang sudah dibangun ini melalui dinas pariwisata dan alhamdulillah bisa membuat BPS ini bisa menjadi kita bisa mengkolek satu data yang bisa menjadi database baik itu kunjungan, baik itu operasi yang bisa menjadi program-program kita ke depan dalam membangun pekalongan dari sisi pariwisata yang baik. Ini itu Pak Ibu.